Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap hari ini kalian semangat dan juga siap untuk belajar pada submateri hari ini, yaitu tentang hukum kegagalan momentum. Ini adalah submateri yang merupakan bagian dari bab momentum dan impuls. Jika sebelumnya kita mempelajari tentang momentum dan impuls, maka hari ini kita akan mempelajari hukum dari momentum. Nah, kompetensi dasar dari materi ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu menerapkan momentum dan impuls serta hukum kegagalan momentum pada kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah saya harap kalian dapat merumuskan hukum kegagalan momentum dari permasalahan fenomena apapun yang kalian temui. Baiklah, mari kita langsung kepada materi dari hukum kegagalan momentum. Nah, hukum ini ditemukan pada tahun 1668 oleh John Christopher dan juga Warren. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita langsung kepada fenomenanya. Nah, kita amati di layar ada bola voli yang kita anggap sebagai bola A dan ada bola basket yang kita anggap sebagai bola B. Nah, keduanya itu bergerak menggelinding pada kecepatan tertentu. Bola voli dengan kecepatan pi A dan bola basket dengan kecepatan pi B. Ketika keduanya menggelinding, bola voli dia menumpuk bola basket, sehingga keduanya terjadi interaksi. Nah, karena keduanya terjadi interaksi, maka keduanya saling memberikan gaya dan juga menerima gaya. Nah, kalian ingat apa tentang hukum yang berkaitan tentang fenomena ini? Ya, benar, itu adalah hukum 3 Newton. Nah, kalian ingat hukum 3 Newton itu seperti apa? Yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, hukum 3 Newton pada materi ini coba kalian susun menjadi F aksi sama dengan min F reaksi sesuai dengan hukum 3 Newton. Nah, mana yang F aksi dan mana juga dengan F reaksinya. Nah, kita lihat di layar bahwa F aksinya itu adalah F BAB sama dengan min F BA. Nah, coba kalian turunkan. Sebagai petunjuk, ingat bahwa F-nya itu adalah, karena di sini kita membahas momentum impuls, berarti gayanya itu sama dengan turunan momentum terhadap waktu. Silakan turunkan sesuai petunjuk yang telah saya berikan. Bagaimana? Apakah kalian telah menemukan hasil dari penurunan kalian? Apakah sama dengan yang ada di layar? Dan coba kalian lihat step-stepnya apabila hasil kalian ternyata berbeda dan di mana terdapat kesalahannya. Kalian bisa mengoreksi di mana kesalahan penurunan kalian. Nah, tadi kita sudah membahas interaksi dari bola voli dan bola basket ini. Ternyata tidak hanya hukum 3 Newton saja. Pada fenomena ini juga ada hukum 2 Newton. Oke, kalian ingat hukum 2 Newton itu berbunyi apa? Coba kalian sebutkan. Hukum 2 Newton pada fenomena ini kalian masih ingat kan? Ini telah dibahas pada submateri sebelumnya, yaitu tentang momentum dan impuls. Bahwa hukum 2 Newton pada fenomena ini yaitu adalah F sama dengan delta P per delta T. Bagaimana rumus ini dihasilkan? Kalian buka catatan kalian terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Nah, silahkan kalian turunkan materi hukum 2 Newton pada fenomena ini dengan mengaitkan dari hasil penurunan hukum 3 Newton kalian, yaitu tadi dP per dt. Nah, apakah kalian berhasil menurunkan hukum 2 Newton pada fenomena bola basket dan juga bola voli ini? Nah, coba perhatikan di layar. Apakah hasil akhirnya itu sama? Apabila berbeda, coba kalian amati step-stepnya, apa yang berbeda dari penurunan kalian. Tapi apabila hasilnya sama tetapi dengan cara yang berbeda, berarti kalian telah memecahkan penurunan hukum 2 Newton ini dengan baik, meskipun dengan cara berbeda, karena tidak hanya dengan satu cara saja untuk menurunkan hukum 2 Newton pada bola voli dan basket ini, fenomena dari bola voli dan bola basket ini ya. Maka hasil akhir dari penurunannya yaitu adalah P sama dengan V aksen. Nah, P aksennya itu apa dan P-nya itu apa? Nah, di sini P-nya itu adalah momentum sebelum tumbukan atau sebelum bertabrakan ya. Dan P aksen adalah momentum setelah tumbukan atau bertabrakan. Hasil penurunan dari hukum 2 Newton tadi adalah
P sama dengan P aksen. Mari kita formulasikan hukum kegagalan momentum. Karena P sama dengan P aksen berarti momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Ya. Ketika bola voli dan juga bola basket tadi bergerak, mereka kan memiliki masanya itu masing-masing. Kecepatannya juga masing-masing berbeda gitu. Nah, maka kita rumuskan bahwa momentum sebelumnya itu P sama dengan M dikali dikali pi A ditambah MB dikali pi B. Nah, kenapa di sini ditambah? Karena mereka bergerak di arah yang sama ya. Nah, selanjutnya ketika bola voli dan bola basket bertabrakan, mereka juga bergerak lagi. Nah, tetapi pergerakannya itu berbeda. Maka kita anggap ini adalah momentum setelah tumbukannya. Nah, momentumnya itu dapat kita rumuskan bahwa M kali pi A aksen karena kecepatan bola voli setelah tumpukan pasti berbeda ditambah dengan MB dikali pi B aksen. Kenapa M-nya tidak pakai aksen? Karena masanya tetap ya. Sedangkan kecepatan dari kedua bola tersebut berubah setelah tumbukan. Entah itu melambat, entah itu semakin cepat. Kita akan mengetahuinya setelah kita mengaplikasikan hukum kegagalan momentum ini dengan menambahkan nilai dari massa ataupun kecepatan bola voli dan bola basket sebelum tumbukan ataupun setelah tumbukannya. Kita dapat mengetahuinya. Nah, untuk lebih tahu bagaimana penerapannya, mari kita latihan soal terlebih dahulu. Nah, soal latihan, coba kalian kerjakan soal latihan berikut sesuai dengan hukum kegagalan momentum. Dapat kalian lihat soalnya pada layar. Jika tadi kita membahas tentang fenomena bola antara bola voli dan bola basket, nah di sini itu ada truk dan juga ada sebuah bus. Nah, kalian anggap bahwa satu adalah bola voli, satu adalah bola basket, atau kalian bisa anggap satu adalah benda A dan satu benda B. Nah, dapat kalian masukkan kepada hukum kegagalan momentum. Silahkan kalian coba dan selesaikan soal tersebut terlebih dahulu sesuai dengan hukum kegagalan momentum yang tadi kita turunkan. Sekian untuk pembelajaran materi hukum kegagalan momentum. Semoga kalian dapat memahaminya dan juga dapat menerapkan hukum kegagalan momentum pada fenomena atau permasalahan dan juga soal yang telah kalian temui nantinya. Dan kalian juga dapat menerapkan hukum kegagalan momentum ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.